Teman-teman, berikut ini saya memaparkan 10 profil jenderal terbaik yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Ke-10 jenderal tersebut terdiri dari 2 jenderal penuh berbintang 4 dan 8 jenderal berbintang 3 setingkat dengan letnan jenderal. Dari 10 jenderal tersebut, 3 dari Angkatan Laut, 7 dari Angkatan Darat, dan 1 dari kepolisian. Sementara dari Angkatan Udara sampai saat ini belum ada jenderal asal Manado yang berpangkat setingkat letnan jenderal atau jenderal penuh. Di kepolisian sendiri baru 1 orang jenderal asal Manado yang bisa meraih bintang 3 atau komisaris jenderal. Berikut profil ke-10 jenderal tersebut, dimulai dari yang berpangkat jenderal penuh, dalam hal ini berpangkat Laksamana karena berasal dari Angkatan Laut. 1. Laksamana TNI Purnawirawan Rudolf Kasenda. Rudolf Kasenda lahir di Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan, tanggal 15 Mei 1934. Ia meninggal di Jakarta tanggal 11 Juli 2010 pada umur 76 tahun. Rudolf Kasenda adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut dari tahun 1986 hingga 1989. Selain itu, ia juga pernah menjadi Duta Besar untuk Korea Selatan periode 1990 sampai 1993. Ayahnya berasal dari Manado dan ibunya berasal dari Toraja. Ia lulus sekolah rakyat atau SD dan SMP di Rantepao, kemudian melanjutkan SLA di Makassar, lulus tahun 1952. Kemudian mengikuti pendidikan Akademi Angkatan Laut dan menjadi lulusan terbaik tahun 1955. Istrinya bernama Tili Sumolang dan memiliki 3 anak, yaitu Desi Kasenda, Debbie Kasenda, dan Daniel Kasenda. Ia meninggal dunia disebabkan sakit jantung dan komplikasi, dan jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ia adalah sosok jenderal yang sangat dikagumi di jajaran TNI Angkatan Laut hingga kini. Sebagai penghargaan terhadap beliau, Angkatan Laut mengabadikan namanya lewat sebuah gedung di markas TNI Angkatan Laut Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kepala Dispotmar TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Tommy Basaranata Negara menjelaskan alasan pemilihan nama Rudolf Kasenda menjadi gedung kantor baru Dinas Potensi Maritim atau Dispotmar TNI Angkatan Laut karena beliau merupakan lulusan terbaik. Kemudian yang kedua, Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Ken Sondak. Ia lahir di Tobelo, Halmahera, Maluku Utara pada 9 Juli 1948 dan kini ia berumur 73 tahun. Bernard Ken Sondak adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang dijabatnya dari 25 April 2002 hingga 18 Februari 2005. Pendidikan yang pernah diterima Sondak antara lain kursus Komandan Kapal Atas Air tahun 1985, Seskoal Angkatan 26 tahun 1988-1989, Operational Artillery di Yugoslavia tahun 1990, Sesko Abri Angkatan ke-20 tahun 1993 sampai 1994 dan KSA Angkatan ke-8 Lemhanas tahun 2000. Ia pernah ditugaskan sebagai Komandan Gugus Keamanan Laut Armada Barat tahun 1995. Kemudian Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 3 tahun 1996. Kemudian Komando Pendidikan TNI Angkatan Laut atau Kodikal tahun 1997. Kemudian Asrena Kasal tahun 2000 dan Asisten Operasi Kasal tahun 2000, kemudian menjadi Irjen TNI pada tahun 2001. Ketiga, Letjen TNI Purnawirawan Gustav Hendrik Mantik. Lahir di Bandung, Jawa Barat, tanggal 26 April 1928, meninggal di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2001 pada umur 73 tahun.
Gea Mantik adalah seorang politikus dan perwira tinggi militer Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara pada periode 1980 sampai 1985. Walaupun ia lahir di Bandung, tetapi ia tetap sebagai seorang Minahasa. Ketika revolusi fisik masih bergolak, GH Mantik menjadi Komandan Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS, wilayah Bandung dan Jakarta. Secara resmi ia terdaftar sebagai anggota militer aktif ketika menjadi Bintara Brigade Guntur di Divisi Siliwangi pada tahun 1946. Ia juga turut aktif dalam penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, penumpasan pemberontakan APRA di Bandung, penumpasan pemberontakan RMS di Maluku, dan berbagai operasi militer lainnya. Mantik sempat menjabat asisten 2 Kodam 5 Jaya pada tahun 1963, bahkan pada tahun 1967 ia menjadi anggota DPR GR. Sebelum menjabat Pangdam 9 Mula Warman, ia memegang posisi sebagai Kepala Staf Garnisun Jakarta. Ia menjabat sebagai Pangdam 9 Mula Warman selama 2 tahun, dari tahun 1971 sampai 1973. Tahun 1973, Mantik menjadi Pangdam 5 Jaya. Jabatan ini cukup lama diembannya, mulai dari tahun 1973 hingga 1977. Sehabis menjabat Pangdam 5 Jaya, Mantik dengan pangkat Letnan Jenderal TNI dilantik menjadi Pangkowilhan I. Setelah itu, ia menjadi Gubernur Sulawesi Utara selama 5 tahun. GH Mantik menikah dengan Anet Julien Mingkit. Anak-anak mereka adalah Maria Josephine Mantik, Norma Mantik, dan Agusta Triana Mantik. Maria menikah dengan Legend Ari Jeffrey Kumaat yang pernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. GH Mantik wafat di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2001 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Keempat, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Evert Ernest Mangindaan SIP. Ia lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 5 Januari 1943 dan kini berumur 78 tahun. Ia adalah seorang politikus dan mantan perwira tinggi militer Indonesia. Mangindaan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MPR untuk periode 2014 sampai 2019. Sebelumnya ia pernah menjadi Menteri Perhubungan Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II, menggantikan Freddy Namberi. Dan ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Selain itu, menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada periode 1995 sampai 2000. Ia diangkat menjadi gubernur menggantikan Cornelius John Rantung. Ia juga pernah menjabat sebagai Pangdam 8 Trikora. Setelah menjabat sebagai Gubernur Sulut, ia terpilih sebagai anggota DPR dan menjabat sebagai Ketua Komisi 2 periode 2004 sampai 2009. Ia menikah dengan Adelina Tumbuan dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Vika Devi Mangindaan, Harli Mangindaan, dan Siska Rianti Oktavia Mangindaan. Kelima, Joni Lumintang. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Joni Yosefus Lumintang lahir di Noongan, Langowan Barat, Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 28 Juni 1947. Adalah salah satu tokoh militer Indonesia dan Duta Besar Indonesia untuk negara Filipina pada tahun 2014. Ia adalah lulusan Akabri Angkatan 1970 dan berasal dari Kesatuan Infanteri Baret Hijau. Pangkat terakhir militer aktif adalah Letnan Jenderal TNI. Jabatan terakhir sebagai militer aktif adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan. Lumintang menikah dengan Sonya Riupasa MHA dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Kitty Lumintang, Della Lumintang, dan Valentino Lumintang. Joni Lumintang adalah salah satu perwira yang turut berperan dalam operasi pembebasan Sandra Mapenduma tim ekspedisi Lawrence di Irian Jaya lewat operasi Raja Wali. Saat itu ia menjabat Kepala Staf Kodam 8 Trikora. Baru selesai melaksanakan tugas pembebasan tim ekspedisi Lawrence, Joni yang baru dilantik menjadi Panglima Kodam 8 Trikora atau sekarang menjadi Kodam
Cendrawasih, mendapat tugas lagi membebaskan sandra 14 orang karyawan PT Jayanti yang disandra GPK di Kamuna Raya Camp Timika pada tanggal 14 Agustus 1996. Dan kali ini operasi pembebasan tersebut dia yang memimpin sendiri. Tugas tersebut diselesaikan dalam waktu singkat. Tanggal 18 September 1996, sandra dibebaskan, walaupun akhirnya 2 sandra meninggal dunia. Jabatan Pangdam 8 Trikora diembankan padanya selama 1,5 tahun. Tamatan Akabri tahun 1970 ini kemudian kembali dipercayakan menjadi asisten operasi Kasum TNI. Beberapa jabatan penting sebelumnya antara lain Komandan Batalion Infanteri 751, Dandim Merauke dan Jayapura, Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 18 Trisula Kostrat, Komandan Rindam Jaya, dan Rem 164 Timor Timur, dan Panglima Divisi Infanteri 1 atau Kostrat. Pada saat-saat kritis, saat Soeharto turun dari kursi kepresidenan, Joni dipercaya menjadi Pangkostrat menggantikan Letjen TNI Prabowo Subianto. Tapi masa jabatannya sebagai Panglima Kostrat sangat singkat, hanya 17 jam. Itu adalah saat-saat yang paling menentukan dalam kehidupan bangsa dan negara. Tanggal 30 Oktober 1998, Joni lagi-lagi dipercaya menggantikan posisi Prabowo sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando atau Sesko TNI, sekaligus juga menggantikan kedudukannya sebagai anggota fraksi ABRI MPR RI. Selanjutnya pada tanggal 18 Januari 1999 ditunjuk menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan sebelum pensiun, Joni menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan setelah sebelumnya menjabat Gubernur Lemhanas. Keenam, Letjen Ari Jeffrey Kumaat. Letjen Ari Jeffrey Kumaat lahir di Lansot, Tareran, Minahasa, 20 Mei 1944 dan meninggal di Jakarta 13 Januari 2002 pada usia 57 tahun. Ari Kumaat di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid mendapat kepercayaan sebagai Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau Kabakin. Ia memang sangat dipercaya oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Ketika Presiden yang akrab disapa Gus Dur datang berkunjung ke Manado dan Tomohon, Gus Dur secara terang-terangan mengatakan ada 2 orang petinggi militer asal Manado yang sangat dia percaya. Pertama Jenderal Ari Kumaat dan kedua Jenderal Joni Lumintang. Kedua orang ini memiliki pandangan yang luas dan dapat dipercaya. Gus Dur mengatakan hampir tiap hari ia berdiskusi dan menerima informasi dari Ari Kumaat dan juga Joni Lumintang. Dan apa yang mereka sampaikan benar dan tepat, kata Gus Dur. Ari Kumaat menikah dengan Dr. Maria Josephine Kumaat Mantik yang merupakan anak kandung dari Letjen GH Mantik. Mereka dikaruniai anak tunggal yang bernama Henry August Liddell Kumaat, MBA. Setelah meninggal, ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Beberapa jabatan penting yang dipegang oleh Ari Kumaat adalah Kepala Badan Intelijen ABRI atau BIA, Direktur D Badan Intelijen Strategis atau BAIS, Panglima Kodam Bukit Barisan Medan, Asisten Teritorial Kasum ABRI, Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI, Kepala Pusat Koordinasi Kegiatan Penegakan Hukum dan Sistem Keamanan Departemen Pertahanan, dan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Ketujuh, Herman Bernhard Leopold Mantiri. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Herman Bernhard Leopold Mantiri lahir di Bogor, Jawa Barat tanggal 11 September 1939. Sekarang berumur 81 tahun, adalah seorang mantan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Lembaga Veteran Republik Indonesia.
Dia juga adalah seorang mantan duta besar Indonesia untuk Singapura. Namanya sempat mencuat sebagai calon duta besar Indonesia untuk Australia pada tahun 1995, tetapi akhirnya pencalonannya dibatalkan pemerintah karena sebuah komentarnya mengenai aksi militer di Timor Timur pada 1991 kurang disenangi Australia. Peristiwa itu terjadi sekitar pertengahan 1995, di mana Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengumumkan Australia menolak menerima seorang calon duta besar dengan pertimbangan kondisionalitas politik. Kondisi hak-hak asasi manusia dijadikan alasan oleh Parlemen Australia menolak usulan Indonesia untuk menempatkan Letnan Jenderal HBL Mantiri, kata Ali Alatas. Penolakan terkait dengan peristiwa 12 November 1991 di Dili, Timor Timur. Australia menilai hal itu merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia sehingga mengakibatkan pembatalan pencalonan tersebut. Padahal awalnya pemerintah Perdana Menteri Paul Keating secara resmi telah memberikan persetujuan atau agreement kepada Letnan Jenderal Mantiri. Namun sebaliknya, 17 anggota parlemen yang mewakili golongan pemerintah maupun golongan oposisi telah menyatakan keberatan atas pencalonan Mantiri sebagai duta besar baru Indonesia di Canberra. Mantiri adalah bekas Panglima Komando Daerah Militer Udayana yang meliputi Bali, NTT, NTB, dan Timor Timur. Namun sesungguhnya saat peristiwa Dili 12 November 1991, bukan dia yang menjadi pangdamnya, melainkan Mayor Jenderal Sintong Panjaitan. Kasus itu diduga menewaskan lebih dari 50 orang. Persoalan yang dipermasalahkan adalah wawancara Mantiri dengan majalah Editor di Jakarta pada 1992. Di situ ia mengatakan terjadinya bentrokan antara pengunjuk rasa dengan pasukan TNI dianggap sebagai hal yang sangat wajar. Hasil wawancara itu mengundang reaksi pro dan kontra di Australia. Kita tidak menyesalkan apa-apa. Apa yang terjadi sudah semestinya. Mereka menentang kita, berdemonstrasi sampai meneriakkan yel-yel anti pemerintah. Untuk saya ini sama dengan pemberontakan. Karena itu kita mengambil tindakan yang tegas. Kedelapan, Letnan Jenderal Ludwig Friedrich Paulus. Ludwig Paulus lahir di Manado 27 Juli 1957 dan ia adalah mantan perwira tinggi militer Indonesia yang berasal dari TNI Angkatan Darat. Ia pernah menjabat Danjen Kopassus yang ke-24 sejak 4 Desember 2009 hingga 8 September 2011. Saat ini, Ludwig Friedrich Paulus adalah anggota DPR RI fraksi Golkar dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar sejak 1 Oktober 2019. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai Pangdam 1 Bukit Barisan dari September 2011 hingga Juni 2013. Sedangkan jabatan terakhir Ludwig adalah Dankodiklat TNI Angkatan Darat yang dijabatnya dari Juni 2013 hingga Juli 2015. Putra Langowan Minahasa ini pernah mengikuti pendidikan antara lain di Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris. Dalam beberapa jabatan militer, ia adalah seorang yang selama ini banyak ditugaskan dalam komando pasukan khusus. Kesembilan, Laksamana Madya Desi Albert Mamahit. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Desi Albert Mamahit MSc, lahir di Bandung, Jawa Barat 22 Desember 1959, sekarang berumur 61 tahun, adalah seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1984. Ia pernah menjadi staf khusus Kasal, kemudian menjadi Pati Mabes TNI Angkatan Laut. Pada tanggal 27 Mei 2015, dia menjabat sebagai Kepala Bakamla RI yang pertama yang dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Pada bulan Juni 2014 sampai bulan Agustus 2015, dia mengemban amanat untuk ditugaskan sebagai Rektor
Rektor Universitas Pertahanan Indonesia. Ia juga pernah bertugas sebagai Atase Angkatan Laut di KBRI Washington DC tahun 2003 sampai 2006. Juga ditugaskan sebagai pengamat militer PBB di negara Bosnia, Herzegovina, dan Kroasia tahun 1995 sampai 1996. Pernah juga tugas latihan di kapal perang negara Prancis, kapal induk helikopter tahun 1987 sampai 1988 dengan berlayar keliling dunia. Banyak juga bertugas di kapal-kapal perang di Komando RI Kawasan Timur dan Komando RI Kawasan Barat. Dan terakhir, ke-10, Komisaris Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose. Petrus Golose lahir di Manado pada 27 November 1965. Ia kini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Petrus Golose adalah seorang perwira polisi yang aktif dalam berbagai seminar, kursus, workshop yang berkaitan dengan money laundering, cybercrime, dan beberapa kasus yang terkait dengan pemberantasan narkoba dan terorisme. Ia pernah turut serta sebagai peacekeeping force di Kamboja tahun 1993 dan Bosnia pada 2000 sampai 2001. Ia juga pernah mengikuti berbagai penyelidikan internasional yang terkait dengan terorisme. Sejak tahun 2006, Petrus pernah menjabat sebagai Kepala Unit 5 IT dan Cybercrime Barreskrim Polri. Dalam karirnya, ia juga pernah mendapatkan kenaikan pangkat otomatis setelah berhasil dalam melumpuhkan teroris Dr. Ashari di Batu, Jawa Timur pada 9 November 2005. Dan ia mendapat penghargaan dari Kapolri saat itu dari Jenderal Sutanto bersama dengan para kompatriotnya yaitu Tito Karnavian, Idam Aziz, Riko Amelsa Daniel, dan kawan-kawan. Demikianlah informasi tentang 10 jenderal terbaik dari Manado, Sulawesi Utara, dan sampai jumpa pada informasi selanjutnya.